Baik, kita mulai saja sharing kita pada kesempatan hari ini. Menindaklanjuti sharing-sharing kita sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, sekilas saya mau berbagi berkaitan dengan Sam Amos. Ya, bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan structure acquisition model pada Amos. Tentunya yang perlu kita cermati terlebih dahulu, kita mesti memiliki yang namanya tabulasi data. Ya, kita harus punya data. Nah, ini adalah bentuk tabulasi data yang akan kita gunakan nanti untuk simulasi pada Sam Amos. Ya, ini data untuk simulasi saja keperluan latihan kita, sharing sesi kita ada 30 responden. Variabel yang ada di sini itu berkaitan dengan variabel komitmen, itu ada 6 item. Ya, kemudian variabel motivasi ada 6 item atau 6 pernyataan atau 6 indikator. Kepuasan kerja job satisfaction itu ada 4 indikator, ya. Sedangkan untuk kinerja, ya, performan itu ada 11 indikator atau pernyataan. Nah, data ini akan kita coba simulasikan pada penggunaan statistik Sam Amos. Yang pertama, yang kedua, kita juga tentunya mesti memiliki yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi Amos ya, softwarenya. Nah, software untuk aplikasi Amos itu bisa nanti dirujuk minta sama admin ada. Ya, nanti kita ada kelas khusus yang kelas mentoring untuk SPSS, Smart PLS dan juga Amos ya. Nah, kalau kita sudah memiliki aplikasinya, contoh nih saya akan share ya. Sudah share ini lembar kerja Amos akan terbuka seperti ini. Nah, di sini sudah mulai tampil, sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah lembar kerja di mana kita merancang nantinya membuat sebuah gambar desain kerangka penelitian kita pada lembar kerja Amos. Nah, lembar kerja ini dapat kita setting, kita lakukan tata letaknya, layoutnya. Contoh di sini ada di interface. Interface ini kita bisa dapat menggunakan landscape letter. Saya kebetulan menggunakan landscape letter ya. Nanti ada beberapa pilihan yang disesuaikan dengan keperluan kita. Ya, nah kita coba mulai berawal dengan menggambar. Bagaimana menggambar pada lembar kerja Amos. Nah, di sini ada tombol-tombol item yang alatnya, toolnya yang dapat membantu kita dalam menggambar desain kita. Ini untuk menggambar variabelnya, kita klik ya untuk menggambar sebuah variabel. Nah, ini contoh satu ditarik, drag ditarik. Nah, ini juga drag ditarik. Katakanlah kita tadi punya 5 variabel ya. Mau kita coba running datanya. Ini variabel ketiga kita, kemudian ini variabel keempat kita. Nah, ini semua digunakan untuk perangkat menggambar variabelnya, item variabel. Nah, di sini ada tanda panah satu dan panah dua. Ini menandakan pengaruh langsung, ya, menunjukkan efek. Kemudian ini korelasinya. Ini bisa kita klik untuk membuat sebuah gambar. Nah, diderak, tarik, dihubungkan satu sama yang lain. Oke. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini untuk menunjukkan hubungan kalau kita perlukan. Seperti itu. Kalau kita tidak, ya udah, kita tinggal post. Nah, ini sudah selesai gambar kita untuk mengatur tata letaknya, bisa lihat di sini. Ya, ini bisa ditarik, disesuaikan ya supaya kelihatan lebih rapi ya, dalam menggambar. Oke. Nah, setelah jadi gambar kerangka kita, selanjutnya kita meletakkan indikatornya ya. Nah, indikatornya kita perlu melihat di tabulasi kita itu untuk masing-masing variabel ini ada berapa indikator. Nah, ini kita dapat memberi nama dulu. Untuk memudahkannya, kita beri nama dulu. Ini variabel kita ini bisa dapat lakukan double klik ya, double klik. Kita memberi nama. Nah, ini biasanya kasih font yang yang
yang kecil, ya. 14 atau 12, kita kasih variabel name-nya, simbolnya, itu contoh kalau komitmen kita kasih tanda kom, ya. Kemudian di bawahnya, di sini kita ketik, ya, komitmen, ketik manual, komitmen. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita pindah lagi ke variabel yang lain. Variabel yang kedua kita. Variabel kedua kita tadi katakanlah kepuasan, ya. Kita motivasi. Ini kita klik motivasi, motivation. Nah, di sini kita kasih kode berupa mode misalnya singkatannya. Variabel berikut kita yaitu kepuasan. Job satisfaction kita tingkat dengan JS misalnya. Kita tulis namanya job satisfaction, ya. Nah, kita lanjut ke variabel yang selanjutnya. Nah, variabel kita yang selanjutnya itu kita performance, kita tingkat dengan PEP, ya. Performance. Performance. Itu variabel dari variabel kinerja. Nah, setelah kita memberi nama masing-masing variabel, kita sudah mulai untuk memasukkan indikator untuk masing-masing variabel. Contoh, komitmen ada berapa item indikatornya, motivasi ada berapa item indikatornya, kepuasan kerja ada berapa item indikatornya, dan juga kinerja ada berapa item indikatornya. Ini dapat kita melihat pada tabulasi data kita. Saya sharing lagi tabulasi data kita, ya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Nah, tabulasi data untuk komitmen, ya. Komitmen sendiri. Data ini beda, ini untuk penelitian lain. Nanti kita coba multi group, ya. Tapi kita dari parameter satu saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk komitmen kita ada 6 indikator atau 6 pernyataan. Nah, ini akan kita gambar. Bagaimana menggambarkan 6 variabel ke 6 indikator ini? Memasukkan kepada variabel komitmennya. Kita gambar pada lembar kerja eh, Amos kita, ya. Nah, di sini ada variabel komitmen, ya. Nah, untuk menggambar indikator kita dapat mengklik yang gambar ini. Nah, ada tool yang di sini, ini kita klik. Tadi kita ada 6, kita klik, klik satu kali klik, pindahkan ke sini. Ini klik 6 kali klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai kita menggambar indikatornya. Sekarang kita lanjut ke indikator motivasi. Motivasi ada berapa indikator? Kita kembali melihatnya. Ada berapa indikator untuk motivasi? Ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Nah, kita menggambar 6 indikator untuk motivasi. Ya. Sama dengan tadi. Ini, klik. Kita buat 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, karena ini agak mengganggu, ini dapat kita rubah bentuknya. Untuk merubah tata letak indikatornya itu, kita dapat mengklik yang ini. Nah, ini bisa kita rubah satu kali ini, ya kan? Nah, berubah begitu. Nah, seperti itu. Ya, sudah mulai rapi dia. Ini untuk merapikan saja. Oke, selanjutnya kita menggambar indikator daripada kepuasan kerja. Ada berapa indikator kepuasan kerja? Kita cek lagi tabulasi data kita. Oke, kepuasan kerja, kita lihat tabulasi data simulasi kita 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator untuk kepuasan kerja. 1, 2, 3, 4. Kita akan menggambar 4 indikator pada variabel kepuasan kerja. Gambar 4. Klik gambar 4. Bakal klik, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Nah, kita boleh merapikannya supaya data rapi. Walaupun sudah dempet. Nah, untuk memberi jarak dempet ini dapat kita lakukan dengan ini. Ini klik, yang di sini, ini diklik, ini di off-kan dulu, ini diklik, ini diklik. Ini dapat kita tarik, ya, tarik ke bawah. Nah, nanti kita sesuaikan supaya kelihatan rapi, ya, tarik ke bawah. Oke. Nah, ini bisa kita tarik, ya, bisa kita rapikan.
Oke, kalau kita anggap sudah cukup, tapi ya kita udah ya. Nah, tugas kita berikutnya itu memberikan indikator pada ini kinerja. Nah, kinerja kita itu ada berapa item indikatornya? Kita coba tabulasi datanya kita buka. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang di sini adalah jawaban dari responden ya. Bagi yang sudah pernah melakukan penelitian, sudah tahu ini adalah data dari kuesioner yang kita dapatkan. Ada 11. Nah, 11 ini kita gambarkan indikatornya pada lembar kerja Sam Amos kita dengan cara seperti tadi. Ya, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, cukup banyak ya. Nah, template dia. Nah, kita coba susun, rapikan. Secara rapi dia ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup rapi dia. Kalau belum nanti tinggal kita sesuaikan dengan keperluan. Ya. Nah, kalau kita anggap ini sudah cukup rapi, artinya tugas kita sudah selesai dalam hal menggambar kerangkanya. Nah, tanda yang di sini ini adalah tambahan unique variabel ya di luar variabel yang ada. Itu kalau kita menggunakan misalnya kalau menggunakan interpending seperti ini di sini harus ada satu yang ini. Yang di sini juga kalau interpendingnya tak ada berarti satu saja di sini. Jadi ini diklik kalau tak ada interpending cukup satu. Tapi karena ada interpending melalui di sini, nah ini perlu juga diberi. Nah, seperti itu. Kalau sudah diberi seperti ini, sudah selesai tugas kita, ya. Nah, tinggal kita memasukkan errornya, ya. Nah, ada namanya unobserved variable. Ini automatically kalau kita klik, dia akan masuk semua di sini. Semuanya sudah terpenuhi. Oke, kalau sudah terpenuhi, tugas kita sudah boleh dikatakan sudah hampir selesai, ya. Sudah hampir selesai. Nah, ini juga dapat kita kecilkan. Double klik, ini bisa kita kecilkan. Tadi misalnya kita mau kecilkan jadi 16, ya silakan. Kalau kita mau samakan jadi 14, silakan. Ya, termasuk yang error variabel yang di atasnya. Ini bisa kita perkecilkan. Yang ini juga bisa kita perkecilkan. Ya, kalau terlalu besar, kurang rapi, kalau dia tak bisa running, kemungkinan ini diperkecilkan dulu semuanya. Disesuaikan, dikecilkan, dirapikan. Yang penting dia bisa running dulu. Nah, setelah ini tabulasi data kita kan sudah selesai. Artinya tabulasi data kita tadi sudah siap untuk kita gunakan atau untuk kita pakai. Nah, kita tinggal mengambil. Bagaimana cara kita mengambilnya? Dengan mengklik yang bagian select data. Nah, select data ini kalau kita klik bagian select data, nah di sini kita akan mencari data. Ya, kita coba cari filenya di mana kita menyimpan tabulasi data. Kebetulan saya menyimpannya contoh ya. Saya menyimpannya itu di Zoom Ngopat. Itu di bagian Sam Amos. Data saya data latihan. Hanya untuk latihan. Ini kita klik, kita open Excel ya, Excel. Kita klik, kita open. Nah, ketika kita open dia muncul di sini, datanya ada 30. Nah, data ini bisa kita lihat benar tidak datanya dengan view data. Kita lihat view data ini bisa kita ngecek datanya. Ya, data komitmen kita ini bisa kita cek. Nah, semua data ya. Semua data bisa kita cek. Nah, kalau sudah tidak ada yang error, kita yakin, kita klik OK. Oke. Nah, kita sudah selesai mengambil data. Sekarang kita memasukkan masing-masing nilai daripada indikator untuk masing-masing variabel. Caranya mengklik yang di sini. Di sini ada namanya list variable in data. Set data yang tadi. Ini kalau kita klik, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau setelah tampil seperti ini, kita tinggal memasukkan satu persatu. Yang perlu kita cermati adalah memulai memasukkan datanya itu dimulai pada setiap yang ada angka satu nih. Contoh untuk komitmen, berarti kita mulainya dari sini, tidak dari sini, ya, atau dari yang lainnya. Kita mulai dari angka satu ini. Begitu juga nanti untuk motivasi. Ini kita tarik, klik, drag, seret, tarik, tempatkan di satu. Yang dua kita tempatkan di bagian dua, terus seperti itu, 3, 4, 5, kemudian ya cuma ada 6 saja, kita masukkan 6. Sudah selesai untuk indikator item komitmen. Sekarang kita lanjutkan dengan motivasi.
Kita tarik, motivasi mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah. Kita lanjutkan dengan puasan. Ini ada 4 kekuatan. Ini ada 4. Kita pindahkan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya. Setelah selesai, nanti baru kita cek. Dan kita rapikan. Yang variabel berikutnya adalah apa kinerja. Kinerja itu ada 11. Nih, di atasnya ada 11. Tarik, pindahkan. Ini untuk menggunakan Sam Amos, Structural Equation Model. Nah, kalau kita menggunakan part seperti pada alat SPSS misalnya, part analisis atau analisis jalur, kita perlu menggunakan totalnya. Totalnya yang seperti ini. Ada performance, job motivation, motivation, dan juga komitmen. Betul. Nah, sekarang sudah selesai kerja kita menginputkan masing-masing variabel. Nah, ini bisa kita kecilkan. Ya, ini terlalu gede. Dah, double klik. Ini kita sesuaikan. Misalnya kita ambil 14. Ya, ini bisa. Ini contoh saja. Nanti yang lain juga silakan dirapikan. Kalau mau lebih kelihatan lebih rapi. Terus kita 14 kan. Nanti latihan dengan untuk yang indikator yang lain ya. Untuk fontnya itu bisa dibuat latihan. Simulasi. Apalagi kalau sudah punya data. Saya memberi sampel eh, sesingkat, sederhana yang ada saja, yang mudah, barangkali nanti bisa aplikasikan dengan data sebenarnya dari penelitian kita atau dari riset kita. Ya. Ini saya kasih fontnya 14. Nah, silakan nanti dirapikan untuk font indikator yang lain, termasuk E-nya, ya, yang bagian ininya itu sudah diatur, sudah kita set, ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal merunning data. Kira-kira data yang kita panggil tadi itu kebaca tidak dalam uh, Sam Amos, ya. Caranya sebelum kita mengklik running data ini ada calculate estimate, ya. Kita klik calculate estimate, akan ada pertanyaan seperti ini. Nah, munculnya apakah mau proses lanjut dengan analisis atau kita cancel. Artinya kita perlu covarian tak? Kalau perlu covarian kita cancel. Contoh kalau kita cancel berarti kita harus memberi tanda lagi di sini. Nah, tanda ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, ini bersamanya kalau kita covariannya. Oke, kalau sudah kita coba. Kalau datanya kebaca baru kita lanjut. Kita klik. Ini dia minta simpan ya. Saya kebetulan simpannya di Sam Amos. Saya kasih nama apa ya? Plat 8 aja supaya mudah kita hari ini ya. Plat 8 saya save. Nah, di sini ada running, biasanya ada tanda running. Nah, kalau di sini merah, berarti terdata dia. Di sini ada default model. Oke, berarti data kita sudah mulai. Data kita sudah mulai kebaca. Kalau seperti merah. Nah, di sini ada unstandard dan sini nilai standar estimate. Nah, kita pakainya nanti standar estimate. Tapi tidak apa, kita coba datanya bisa kebaca tidak. Klik yang merah ini. Nah, klik merah, dia akan muncul. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Tapi ini masih dalam bentuk hasil yang unstandar. Kalau mau lihat hasil yang standar, klik standar estimate. Nah, akan muncul hasil standar estimate. Ini klik dia tidak muncul, berarti ada yang keliru. Ya, standar estimate kita dapat mengeceknya di sini. Ya, di sini di bagian output. Nah, di sini kita belum mengklik yang namanya standar estimate. Ini biasanya disesuaikan dengan keperluan kita ya. Kalau kita perlu data semuanya, ini dapat kita klik semua. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba running lagi.
Oke. Nah, yang ini tadi yang hasil dari unstandard estimate, ini hasil dari standar estimate. Nah, hasil dari standar estimate itu dia sudah mulai muncul hasilnya. Ini pengaruh negatif, di sini 79 dan lain sebagainya. Ini data simulasi ya. Nah, ini korelasinya sudah muncul di sini. Oke ya. Nah, ini kalau sudah sampai sini berarti datanya sudah kebaca. Oke, tinggal kita memberi apa keperluan kita yang lain. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya, menentukan data indikator kita di sini valid apa tidak, itu kita dapat melihat di hasilnya di sini. Kalau di sini kurang jelas, kita klik yang di sini. Nah, klik, itu sudah muncul ya. Nah, di sini ada yang namanya estimate scalar, ada di bawah regression itu ada standar regression. Nah, ini diklik. Oke. Nah, yang diklik ini yang dilihat bukan yang ininya, tapi indikatornya saja. Nah, dari COM1 sampai COM6 ini dilihat. Pastikan ini beberapa teori mengatakan bahwa dia harus lebih besar dari 5. Kalau dia lebih kecil dari 5, dia tidak valid. Kita lihat yang komitmen 1, indikator 1, valid, 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 valid. Valid, berarti 66 valid. Motivasi, tidak ada yang di atas 5, di bawah 5, berarti valid. Job satisfaction, oh ini ada yang di bawah 5. Berarti ini tidak valid, ini tidak valid. Kita buat catatan buat kita. JS2 yang tidak valid, JS3 tidak valid. Ini akan kita eliminasi. Kita cek lagi yang kinerja. Ya, yang kinerja sampai ke bawahnya kayaknya valid semua. Ya, nah, cuma 2. Nah, ini dapat kita lakukan dengan cara bagaimana? Ya, kita kembali. Ya, kita kembali ke model kita. Nah, yang ini. Oke. Yang tidak valid tadi 2 dan 3. Nah, ini dapat kita eliminasi dulu. 2, 3, hapus. Tidak kita ikut sertakan. Ya, karena nanti akan berpengaruh pada normalitas datanya. Nah, kalau sudah kita running kembali, langsung aja kita running. Oke. Kita running, udah kebaca ya. Nah, kita klik. Hasilnya, oke, sudah muncul. Kita cek kembali lagi. Apakah semuanya sudah valid? Nah, kita perhatikan di sini semuanya berada di atas rata-rata di atas 5. Artinya semua item indikator telah valid. Nah, di bagian ini ada juga bagian apa namanya itu? Assessment of normality. Normalitas data. Ini kalau kita klik, nah, dapat dilihat dari skew dengan CR-nya, kritikalnya, kurtosis, dan critical kurtosisnya. Nah, nilai ini biasanya itu berada di antara rentang, sampai di bawah ya, itu berada di antara rentang min 2,58 hingga plus 2,58. Ya, ada teori yang mengatakan seperti itu. Kalau dia berada di rentang itu, datanya normal. Ya, nah kalau ada juga yang mengatakan di antara 3, min 3 berada pada rank min 3 plus 3. Nah, kalau dia berada 3, mungkin rata-rata kan berada di bawah 2 ya, 1 ada bawah. Ya, kalau kita asumsi data kita normal, kita dapat melanjutkan. Melanjutkan lagi apa? Data yang kita perlukan. Perhatikan yang di sini ya, ini data normal. Kalau treatment data tidak normal nanti ada di sini. Oke, ini data normal. Tadi kita validitas sudah kita dapat melihat di sini validitasnya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya covarian ya. Covarian tapi masih regression. Nah, ya regression ya. Regression weight yang di atas ini. Di atas ini untuk menentukan dia itu pengaruhnya itu signifikan apa tidak. Kalau kita perhatikan di sini, komitmen terhadap kepuasan dia tidak signifikan. Ini untuk menentukan signifikansi. Untuk menentukan pengaruhnya nanti ada di bagian
metrik. Ya, kalau kita klik di bagian metrik, di sini kita mau lihat pengaruh langsung, di situ ada namanya standar direct effect. Kalau kita klik, nah standar direct effect di luar item variabel ini ya, yang kita pakai berarti cuma dua ini saja. Nah, ini pengaruh langsungnya. Nah, cara membacanya, ini kan ada data kita, ada simulasi, ini sampai satu dia kan. Oke. Nah, cara membacanya pengaruh langsung ini, kom terhadap kepuasan kerja, JS itu sebesar ini. Kom terhadap kinerja sebesar ini. Ya, seperti itu. Kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar ini. Nah, ini lebih dari satu nih. Karena data kita kan data simulasi. Nah, ini untuk standar, ini untuk standar pengaruh langsungnya. Ya, ini klik direct effect. Ya, ini untuk direct effect langsungnya. Kemudian ada yang indirect effect. Nah, kalau kita klik indirect effect, nah perhatikan ini. Ya, yang di sini tidak ada dia. Dia tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Yang memiliki pengaruh tidak langsung itu cuma motivasi. Motivasi terhadap kinerja dia memiliki pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja. Komitmen memiliki pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja ya terhadap kinerja. Seperti pada gambar. Kita kembali pada gambar. Ya, seperti ini. Ya. Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh tidak langsung dia. Yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja itu hanya komitmen dan motivasi, yaitu melalui kepuasan kerja. Sehingga hasil indirect kita tadi itu, indirect efeknya itu, kita dapat perhatikan, kita lihat di matrik ya. Di bagian matrik itu ada indirect effect. Nah, ini ada juga indirect effect, cuma nilainya beda dengan standar direct effect. Nah, kita pakai yang standar. Ya. Jadi, yang tidak langsungnya sebesar ini. Ya. Pengaruh tidak langsung, komitmen terhadap performa itu, tidak langsungnya sebesar ini, min ya, motivasi sebesar ini. Nah, kalau pengaruh langsungnya bisa dilihat di atasnya. Di sini ada standardized direct effect. Nah, ini pengaruh langsung. Pengaruh langsung komitmen terhadap kinerja, pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja. Ya, pengaruh tidak langsungnya di bawah ini. Nah, ini angkanya. Ya. Kalau untuk pengaruh langsung ini, nah, pengaruh langsung komitmen terhadap kepuasan, pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan, tapi angkanya di sini, karena ini angka kita angka simulasi ya. Nanti coba diuji dengan data yang sesungguhnya atau sebenarnya. Oke. Nah, ini secara umum ya, running. Berarti sudah selesai tugas kita sebenarnya. Nah, tinggal kita menyimpan data. Data itu bisa kita simpan dengan klik di sini. Ini mengklik ya. Mengklik gambar. Gambar ini bisa kita simpan. Tapi kita harus menyimpannya misalnya diletakkan di Microsoft Word ya. Nah, saya coba buka Microsoft Word-nya. Nanti saya share ya, contoh ya. Ini kita klik, kemudian kita buka Microsoft Word. Nah, di sini ya. Nah, tadi sudah kita klik, kemudian kita paste. Gambar itu akan, nah di sini dia, gambar hasil kita tadi. Oke. Nah, sama juga dengan hasil yang kita inginkan yang lainnya. Contohnya, hasil yang lainnya, ini saya stop share. Eh, saya share yang ini. Hasil yang lainnya tadi kita mau memindahkan hasil contoh saja ya. Sesuai dengan keperluan. Kita mau memindahkan hasil daripada standar regression ini. Nah, ini kan sudah kita klik. Nah, di sini ada copy, kita pastekan nanti di Word. Di Word kita. Contoh tadi, di Word-nya itu, nah di sini ya. Kalau kita mau pastekan di sini, tinggal kita pastekan saja. Oke, di paste. Nah, ini data kita yang tadi itu berubah dia. Pindah ke di sini ke Word kita. Ini akan kita gunakan nanti untuk dalam laporan penelitian kita, yaitu baik itu di skripsi, tesis, disertasi, maupun di artikel, publikasi jurnal, seperti itu. Ya, nah ini hanya simulasi contoh saja. Ya, nah, kemudian selain dari keperluan ini, kita ada keperluan apa lagi yang kita perlukan? Oh ya, hampir lupa. Kita ada keperluan misalnya memberi nama.
Ya, memberi nama. Oke, kita kembali. Ini kan kita belum ada nama, kita kasih nama. Oke. Nama ini ada di title ini. Title ini kita klik. Ini untuk memberi nama judul kita. Misalnya double klik di sini judul kita katakanlah ini diketik manual ya. Diketik katakanlah tadi komitmen, sorry, komitmen, komitmen, motivasi katakanlah motivasi, motivation. Ya, kemudian job description, kita buat dan kinerja performance. Oke, oke. Kita klik OK. Ini apa disesuaikan ya. Kalau mau center, center. Kalau center mau di kanan kiri boleh ya, disesuaikan. Ini kita klik. Kalau kita klik OK, muncul dia di sini. Nah, fontnya silakan kita sesuaikan ya. Nah, selain itu ada keperluan kita yang berkaitan misalnya dengan uji model ya, goodness of fit ya, uji model dalam Sam Amos. Nah, uji model itu ada formulanya seperti ini ya, saya share ya. Kita lihat uji model yang tadi di atas. Nah, ini goodness of fit. Ukuran uji model itu kira-kira seperti ini. Ya. Misal nilai RMSEA-nya harus lebih kecil dari ini. Misalnya, ya diharapkan lebih kecil. Ini diharapkan lebih besar, ini diharapkan lebih kecil. Oke. Nilai C-nya diharapkan lebih sama dengan ini. Ya, diharapkan lebih kecil. Ya, ini dicari sumber teorinya. Nah, yang perintah ini, ya perintah ini dapat kita copy paste. Ini sudah saya ketik. Ini kita blok, kita copy ya, copy. Oke, kita pindahkan ke lembar kerja. Lembar kerja kita di sini. Dengan format tadi, kita punya judul ya. Di sini ada untuk title judul. Kita double klik. Double klik, taruhkan di sini, Ctrl F atau kita paste. Dia sudah pindah. Oke. Kalau sudah pindah, kita tinggal kita klik OK. Nah, muncul dia. Ya, yang besar. Nah, bagaimana caranya? Ditata. Nah, kalau kurang rapi, ini double klik. Boleh ya, double klik. Nah, ini ukurannya misalnya katakanlah kita pakai 20. Oke, 20 kayaknya lumayan. Nah, kemudian di sininya kita mau pakai mana? Mana yang nyaman? Oh, gini aja. Left, nyaman. Kalau sini dia seperti ini. Kalau kita pakai yang right, bentuknya akan seperti ini. Ya, kita cari yang nyaman saja. Yang kira bagi kita sesuai. Nah, klik gambar ini untuk memindah-mindahkannya kemana kita mau letak. Di atas kah atau di yang ada tempat lembar yang cukup lah ya, kosong. Ditaruh di sini. Oke. Nah, ini secara langsung kita dapat melihat nanti hasilnya. Nah, ini kalau kita running, coba ya. Untuk goodness of fit-nya, oke, klik. Yang ini kalau merah dia kebaca datanya. Nah, angkanya udah muncul di sini. Ini dapat kita bandingkan dengan tabel. Tabel goodness of fit-nya tadi yang diharapkan itu. Nah, kalau ada memenuhi sekitar di sini ada 1, 2 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 4 ya kita anggapkan cukup baik. Kalau tidak, nanti kita akan lakukan proses modifikasi model. Modifikasi model ini adalah untuk menambah baik model. Jadi ketika kita melakukan modifikasi model nanti angka-angka model ini akan meningkat ya, biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu mungkin perlu sharing sesi khusus kita akan bicarakan tentang hal itu ya. Nah, di mana kita lihat datanya ini? Kalau di sini kurang jelas, di tempat tadi sama. Klik yang di sini, view. Nah, di sini ada model fit namanya. Model fit, ya. Ini kalau diklik, nah di sini ada. Kita mau lihat data apa? RMS-nya ada dia. Ada di sini. Sama dengan data yang tadi. Ya, 2 lebih ya. Nah, kita lihat ya. Contoh di sini 2,17, 0,217. Kita lihat yang di sini di fit modelnya.
Nah, yang ini. Ya. Fit model, kita mau lihat apa. Ini semuanya ada di sini. Minnya, ya, si minnya ada di sini. Ya, di apps-nya semuanya ada. Ini si min di apps-nya. Ini sama dengan yang ini. Ya, gambarnya ada. Oke. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini kita apa ya? Cukupkan sampai di sini ya. Tadi sudah keperluannya sudah tahu ya dari datanya. Berarti kan sudah jadi, datanya sudah valid. Itu keperluan kita itu nanti kira-kira yang kita perlukan saja. Misalnya data normalitas, ini yang kita perlukan. Kemudian data estimate. Nah, data estimate standar regresi ini untuk menentukan validitasnya. Indikatornya valid apa tidak valid. Kemudian regression weight-nya untuk menentukan dia signifikan apa tidak dari sini. Misal kom terhadap kepuasan kerja, JS, signifikan tidak. Nah, P ini adalah P value. P value itu nilai signya biasanya diharapkan di bawah 5% ya, artinya di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 dia tidak signifikan. Ini kan di atas 0,05 semua. Dapat dikatakan ya tidak signifikan semua ini data simulasi kita ini. Sementara untuk item variabelnya masih signifikan. Nih, masih signifikan, masih di bawah ya. Nah, signifikan. Oke. Kemudian data kovarian. Ini data kovarian. Ya, estimate kovariannya. Untuk korelasinya, hubungannya tadi 0,93 yang tanda panah 2 itu yang di sini ya. Nah, yang ini nih. Angka yang di sini. Angka yang di sini pengaruh, angka yang di sini pengaruh. Angka di sini pengaruh, angka yang di sini pengaruh. Ya. Karena kalau kurang jelas di sini kita dapat melihat di tabel tadi hasilnya. Oke. Nah, kovarian. Nah, ini ya, signifikan tidak? Oh, signifikan dia di bawah 5%. Ya. Ini yang nilai korelasinya besarannya. Ada juga yang variannya. Variannya per satu nih. Komitmen sama pasti. Oh, masih signifikan. Ini signifikan, ini tidak signifikan. Oke. Nah, Muti. Nah, ini data kita. Biasanya ada yang sampai 100 lebih persen ini. Ya. Dan di bawah itu. Oke. Nah, itu data yang kita perlukan. Kemudian data yang lain yang kita perlukan itu tadi berkaitan dengan matrik, pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, ada total efeknya, ini standar total efek. Ya. Nah, kemudian ada standar pengaruh langsung, standar direct effect. Ya, di bawah ini, nih, standar direct effect pengaruh langsungnya. Ini data yang kita perlukan. Sementara itu ada standar indirect, ya, pengaruh tidak langsungnya. Ini yang kita perlukan. Tapi data ini kita perlukan cuma dua ini saja. Yang indikatornya tidak. Ini ketika kita masukkan di Word, ini kita potong, kita perlu ini aja. Oh, pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kinerja ini. Komitmen terhadap kinerja sebesar ini. Tidak langsungnya. Yang lain tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Karena motivasi terhadap kepuasan dia tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Tapi dia memiliki pengaruh langsung. Komitmen juga memiliki pengaruh langsung terhadap eh, kepuasan kerja. Nah, begitu juga dengan standar efek. Standar efek yang kita perlukan cuma yang dua ini aja. Yang ini tidak. Nah, ini bagian dari indikator. Dua ini aja. Oke. Nah, di sini ada juga bisa dilihat nanti ada modifikasi indeks namanya. Nah, modifikasi indeks inilah yang kita gunakan ketika model kita itu tidak bagus, ya, jelek kadang-kadang. Jadi tidak memenuhi syarat semua. Nah, itu kita lakukan modifikasi indeks dengan mengeliminasi data-data yang ada di sini sesuai dengan ketentuannya. Ini perlu perlu apa ya istilahnya hal khusus juga ini. Nah, kita dapat menggunakan data kovarian dan juga data regression juga bisa kita gunakan salah satunya. Ya, kalau kita menggunakan data kovarian, berarti kita akan menghubungkan yang seperti ini nantinya. Kalau misalnya data yang kita masukkan di set itu ngambil data besar dulu, misalnya data dua, semua data yang besar itu kita hubungkan. Ini contoh ya. Contoh data dua ini yang paling besar itu menghubungkan E18 dengan E23. Ini contoh saja. Ya, ini berubah tidak? E18 dengan E23, mana E18-nya? E18 ada di sini dengan E23 ada di sini.
Nah, ini dia. E18 ke E23. Nah, ini modif indeks namanya, modifikasi indeks. Nah, ini kalau kita running, angka di sini tadi berubah tak? Tapi ada ketentuannya ya. Ketentuannya ada berapa begitu. Nah, sudah mulai berubahnya. Pak lebih berubah, di sini juga akan perubahan. Ya, kan banyak. Ini namanya modifikasi indeks. Nah, tapi itu nanti spesial lah. Kalau ada waktu nanti kita coba bahas tentang modifikasi indeks. Oke, mungkin untuk pertemuan sharing kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, di-sharingkan, silakan kita masih punya waktu. Sebelumnya ribuan terima kasih kepada semuanya ya, karena yang sudah sempat meluangkan waktu pada kesempatan kali ini ya, berbagi. Mudahan apa yang diseringkan itu berguna dan bermanfaat ya, dapat juga diimplementasikan. Oke. Nah, silakan nanti uji coba simulasi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disimpan. Nanti kapan mau pakai lagi, bisa. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan covarian yang bahas ini juga bisa. Seperti ini modelnya. Jadi bisa running. Contoh kita running, nanti ada diminta seperti ini. Ini kita cancel aja. Proses dengan analisis. Kita proses, kalau kita cancel, dia minta ini. Nah, kalau kita proses, dia tahu jalan. Proses. Nah, seperti ini. Itu. Dia akan menampilkan. Tidak ada hubungannya yang kayak gini. Ya, nah seperti itu. Oke, kita kembali ke teman-teman. Silakan, saya sambil santai ya. Oh ya, absensinya bentar tuh diisi ya. Nanti ada waktu, kayaknya itu udah full itu untuk Amos, pegangan udah oke. Nanti kalau ada kendala paling tinggal nambah apa ya? Modifikasi indeks ya. Kalau kita mau memodif indeks, kita buka modifikasi indeks, itu last terakhir lah. Dan nanti ada waktu saya mau sharing berkaitan dengan penggunaan SEM apa tuh? Smart PLS ya. Nah, Smart PLS. Nah, kemudian ada bedanya memang dengan part analisis. Nah, part analisis nanti eh, mungkin agak lebih sederhana ya. Artinya cuma ada langkah-langkahnya. Tapi saya boleh kasih gambaran sedikit lah tentang part analisis ya. Saya share yang gambaran tadi. Nih, saya buka yang baru aja. Nah, kalau part analisis dia dia seperti ini. Ini gambar seperti ini. Mungkin variabelnya sama ya. Kita ambil katakanlah tadi kita variabelnya sama. Ya. Nah, nanti kalau mau buat rapi ya silakan buat rapi. Ini ke sini atau tidak silakan. Nah, kita panggil data. Data kita tadi saya nyimpannya di data latihan. Oke, ya. Oke. Nah, di sini kan ada nih variabel. Kalau ini bisanya langsung ditarik. Nah, motivasi langsung ditarik, kepuasan langsung ditarik. Ya. Kemudian ada, nah, cuma nanti ini tinggal disesuaikan lah. Nah, besar ya. Kita kasih 16 macam mana. Oh, kita bisa baca juga. 14 atau 12 lah. 12. Ini juga 12. Ambil rata-rata 12. Ya, ini biasa kita kayak di SPS itu ya. Cuma juga melalui proses uji indikator tadi. Uji indikator itu CFA, Confirmatory Factor Analysis. Ya, ini masih ada kurang gambar lagi satu kita. Kayak seperti ini. Cara rapi lah, supaya kita rapi. Oke. Nah, perintahnya tadi pertama. Oke. Running. Nah, ini dia minta nih. Kalau dia minta misalnya seperti ini, kita mau cancel, kita cancel. Ini kita standar.
running. Dan dia mau running, dia minta simpan lagi. Saya kasih lat 8 part ya, analisis jalur. Analisis jalur atau part analisis. Oke. Nah, ini ada yang miss nih. Nah, cek accurate number satu grup, number satu grup itu dia minta cek konten valid dengan karakternya. Berarti ada yang tidak valid. Ya kalau ini dia ada yang baca di sini. Ya. Nah, kalau untuk part analisis ya seperti ini aja. Tapi memang Amos ini kan agak sensitif ya. Ya. Nah, kalau kita coba cuma memakai ini aja, tak ada ini ya. Tapi gambarannya kira seperti itulah. Tapi ini nanti akan kita bahas tersendiri dia. Oke. Nah, kalau seperti ini kan kebaca dia. Nah, kalau kita running, calculate, baca. Nah, angkanya di sini. Nah, cuma di sini ada kita tidak contrang semua ya. Nah, kita conteng. Nah, sesuai keperluan data kita. Kita perlunya apa? Nah, kita running dia akan muncul biasanya. Nah, jadi pembacanya sama seperti ini. Ya, misal ini pengaruh komitmen terhadap kinerja itu sebesar 0,05. Pengaruh motivasi terhadap kinerja sebesar 0,41. Pengaruh secara keseluruhan antara komitmen dan motivasi terhadap kinerja ini R square-nya. Oke. Nah, hubungan antara komitmen dengan motivasi ini 80%. Nah, kira seperti itu aja. Ini berkaitan dengan 4. Tapi sebelum di sini, ya pastikan indikatornya itu valid. Dan di indikatornya valid itu kita gunakan CEP A tadi. Ya, CEP tadi itu faktor analisis tadi. Oke. CEP A itu dari sini. Contoh ya. Nah, ini. Berarti komitmen harus kita uji satu dulu nih. Komitmen kasih ini kita uji, oh ternyata semuanya valid. Baru kita jumlahkan kan untuk memindahkannya. Begitu juga dengan kepuasan kerja. Tadi kepuasan kerja kan ada dua yang tidak valid. Nah, kalau dua tidak valid ini akan berpengaruh pada tabulasi data kita. Contoh, saya share ya tabulasi datanya. Oke, belum dibuka tabulasinya. Bentar. Oke. Nah, ini ya. Oh, hmm, ini di sini. Nah, yang ini. Kalau tadi berdasarkan hasil kita kan tidak valid. Nah, tidak valid, 2 dan 3 tidak valid ini kan harus kita hapus. Kalau kita hapus ini kan angka di sini akan berubah dia. Berarti ini katakan 0, ini kata ada dia. Tapi berubah jadi 2 dia. Nah, itu. Sementara nanti akan kita olahkan untuk part analisis jalur, kita menggunakan data ini. Tapi untuk menentukan validitas indikatornya, kita melakukan namanya confirmatory factor analysis. Ya, nah, mungkin itu saja. Oke, silakan yang belum mengisi absen, tolong diisi absennya. Mudah-mudahan kesempatan kita pada hari ini eh, ada manfaatnya. Dari saya cukup sampai di sini. Jadi ada waktu, silakan dilanjutkan dengan pertemuan apa, mengikuti sesi-sesi berikutnya. Nah, mungkin apa sesi kedepannya saya rencanakan mau sharing berbagi berkaitan dengan Smart PLS 4 ya. Nah, Smart PLS 4, kalau memungkinkan ada waktu nanti baru kita coba simulasi sharing modifikasi model pada Amos. Nah, kemudian ada part analisis jalur pada Amos. Nah, lainnya itu mungkin akan di backup dengan simulasi
SPSS nanti, memaksimalkan SPS itu seperti apa, gitu ya. Oke, itu saja. Kita sudah lewat 7 menit. Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak.